justru majunya tuh di Bintan. Iya, karena saya memang asli Bintan. Oh, emang asli Bintan? Ini? Iya, di Tembeling saya. Oh, aslinya Tembeling. Tembeling. Ya, saya berharap partai politik memiliki rasa tanggung jawab ya terhadap Bintan ini. Ya, jangan sampai pilkada itu hanya melahirkan calon pasangan tunggal dan kotak kosong. Welcome back to UCAS bareng aku Yoli, dan hari ini kita UCAS agak berbeda karena hari ini kita mencoba di outdoor dan suasananya seru banget, dan tentunya aku excited karena hari ini aku bersama dengan salah satu senior jurnalis dan juga mantan dosen. Bukan mantan dosen tapi bakal dosen terus ya Pak ya. Ada Pak Niko. Hai, apa kabar? Kabar baik Yoli. Udah lama nggak ketemu Bapak. Wis, udah berapa tahun? Enggak lama-lama banget, tapi cukup lama ya Pak. Tahun berapa terakhir ngajar saya? 2020 ya? 2020. 2020. Jadi gimana sekarang kesibukannya, lagi apa tuh? Ya, lagi sibuk-sibuk mencoba keberuntungan di Bintan. Mencoba keberuntungan di Bintan. Nah, ini nih yang sebenarnya cukup mengejutkan dari seorang jurnalis senior. Iya. Terus juga seorang dosen yang aktif. Sebenarnya kalau di segala bidang Pak Niko ini semuanya bisa. Tapi tiba-tiba gabung di politik. Iya. Mengejutkan, atau hanya saya aja nih yang terkejut? Tapi gimana, emang itu mengejutkan gak sih sebenarnya? Ya, semua orang terkejut, saya aja terkejut, Lah, apalagi semuanya terkejut. Jadi itu tuh sesuatu yang tiba-tiba sebenarnya, atau emang udah direncanakan cukup lama? Ya, tiba-tiba. Sebenarnya nggak ada keinginan saya sama sekali, berpikir pun tidak untuk maju di Pilkada Bintan. Tapi karena ada dorongan oleh tokoh yang berpengaruh di Kepri, maka Maret 2024 itu suasana berubah 360 derajat. Tiba-tiba mau bergabung? Ya, menerima tawaran untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati Bintan. Tapi kan gini ya, sebenarnya kalau mungkin mahasiswa, karena saya mantan mahasiswa Bapak ya gitu kan, taunya kan Pak Niko ini nih hidup di Tanjung Pinang gitu kan, tapi mengejutkan kenapa nggak maju di Tanjung Pinang, justru majunya tuh di Bintan. Iya, karena saya memang asli Bintan. Oh, emang asli Bintan? Ini? Jadi ini tuh lokasi masa kecil ya? Iya, di Tembeling saya. Oh, aslinya Tembeling. Tembeling. Kaki Gunung Bintan itu di seberangnya adalah Tembeling. Oh gitu. Ya, kalau ini irigasi. Di masa kecil ini udah ada? Ini belum ada sepertinya. Oh, ini sebelum ada. Tapi memang berarti asli orang Tembeling. Orang Tembeling. Asli orang Tembeling. Asli orang Tembeling. Iya, nenek saya itu cukup terkenal. Makanya saya nggak terlalu dikenal karena tamat SD itu sudah meninggalkan Pulau Bintan. Oh, oke. Kan baru untuk nyambung sekolah. Nah, tetapi masa-masa kecil saya itu di Tembeling, main bola dan lain-lain sebagainya di Tembeling. Bahkan saya masih bisa melihat ikan karang itu di tepi pantai yang tidak jauh. Oh, ya, kami hidup bahagia waktu itu. Niko masa kecil seperti apa sih? Ya, sama seperti Yoli masa kecil. Oh, nggak bisa dong, masa kecil kan eranya beda. Enak aja, udah beda generasi soalnya kan. Jadi nggak mungkin sama tentunya. Tapi gini loh, Bintan hari ini, gimana nih menurut Niko sebagai seorang anak yang besar di Bintan? Ya, saya merasa punya tanggung jawab moral ya. Walaupun nggak maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di Bintan, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa kegiatan di Bintan. Misalkan kayak Yoli dulu pernah menjadi pengajar muda kan di komunitas Bakti Bangsa. Ya, kita ngajar di pesisir pulau Kabupaten Bintan. Kemudian juga saya memiliki keahlian investigasi untuk memperdalam kasus-kasus yang menyentuh kepentingan publik. Ya, misalkan saja tentang pertambangan boksit. Ya, tahun 2019 itu saya melakukan investigasi tunggal. Ya. Tunggal berarti sendiri ya? Sendiri, dengan resiko yang begitu besar ya. Karena itu merupakan perintah dari ibu saya
bukan perintah kantor awalnya. Perintah ibu? Iya, karena ibu saya minta agar saya melindungi kampung. Kebetulan pusat pertambangan boksit itu di Tembeling waktu itu. Makanya saya melakukan investigasi. Nah, kemudian juga banyak hal, misalnya anak-anak yang putus sekolah kita sekolahkan, dan meningkatkan mutu pendidikan menjadi konsen bagi saya. Nah, apa yang membuat saya tertarik mencalonkan diri di Kabupaten Bintan? Ketertarikan itu muncul setelah saya turun ke lapangan. Ya, ternyata memang banyak masalah dan harapan masyarakat itu semakin tebal di pundak saya untuk saya jalankan. Misalkan saja persoalan anak-anak putus sekolah. Emang di Bintan seperti apa tuh Pak kasusnya kalau boleh tahu? Ya dari saudara sendiri lah ya, saudara dekat, misalnya sepupu atau anak sepupu, ponakan saya dan lain sebagainya nggak mau sekolah atau tamat SD, tidak tamat SD, ada yang tamat SMP. Hari ini mungkin mereka masih bisa makan ya ketika mereka turun ke laut mencari ikan dari pagi sampai sore. Tapi kita tahu bahwa persaingan di dalam kehidupan ini semakin tinggi. Nah, untuk bisa bersaing di dunia kerja misalkan ya, dia harus memiliki ijazah, ya, harus menempuh bangku pendidikan, ya dari SD, SMP, SMA, kuliah, gitu. Nah, kita bayangkan saja orang selalu berpikir anak-anak yang lulus kuliah juga banyak menganggur. Ya, ngapain kami kuliah? Nah, saya selalu berpikir seperti itu ya. Iya, benar banget itu. Banyak banget remaja. Mereka nggak pernah nengok Yoli sih, ya. Begitu kuliah langsung dapat kerja dan membiayai hidup sendiri. Iya kan? Iya. Iya, bisa mandiri kan? Oke. Bisa mandiri kan? Iya, benar. Ya, itu karena efek dari sekolah tadi ya Pak ya sebenarnya. Iya. Karena dengan sekolah dan dengan bergaul, kemudian dengan keinginan kita untuk meningkatkan kapasitas diri, ya, maka kita akan dapat bersaing. Apalagi di era digitalisasi ini, ya, persaingan kita semakin besar, apalagi di zaman kalian, di usia Benar-benar kalian ini. persaingannya semakin ketat ya. Makanya setiap saya datang ke daerah-daerah itu, sudut-sudut Bintan, bahkan di perkotaan, permasalahan yang sering menonjol adalah pengangguran. Ini ada satu tarikan napas ya antara pengangguran dengan putus sekolah. Ya, selalu yang dibicarakan itu 3 perusahaan besar yang ada di Bintan. Yang ada di Bintan. Permasalahannya Lobam, Lagoy, terus apa PT Bay ya. Kenapa kita nggak bergeser ke tempat yang lain? Misalkan seandainya saya menjadi kepala daerah, saya akan membuat kawasan investasi baru. Kawasan investasi baru. Kalau di 3 ini aja, 3 ini seolah-olah diserang terus dalam setiap tahun, ya. Misalkan tentang penerimaan karyawan baru, ya. Ada 2.000, 3.000 dalam waktu 6 bulan atau setahun gitu. Ya wajar dalam 6 bulan atau setahun ada penerimaan karyawan baru karena kontrak kerja yang karyawan baru yang diterima juga ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Otomatis kan butuh karyawan baru lagi. Tidak terus berlangsung lama ya? Tidak terus berlangsung lama. Nah, yang seperti ini perlu renegosiasi. Meskipun dalam Undang-Undang CK Cipta Kerja itu dibenarkan, ya. Janganlah diberikan kontrak kerja itu hanya ini sebulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Tapi setahun, ya 2 tahun kan lebih bagus seperti itu. Jadi kan belakangan ini nih berarti artinya sudah sering keliling Bintan ya untuk menemui masyarakat. 630 titik saya keliling. 630 titik? Dalam berapa Maret? Dari Maret sampai Juli, berarti Maret sekitar segitulah ya Pak ya. Terus gimana tanggapan masyarakat terkait? Positif. Positif. Kehadiran saya dianggap sebagai warna demokrasi baru, kemudian membawa angin segar untuk perubahan di Bintan, kemudian masyarakat antusias, ya,
terlepas mereka meragukan dari sisi finansial Oh misalnya. serius? Ya, ada yang meragukan dari sisi finansial karena politik selalu dikait eratkan dengan duit. Nah, saya ingin mengubah persepsi publik, ya, persepsi pemilih terhadap pilkada. Pesta pora itu sudah selesai di pemilu kemarin, ya. Sekarang pilkada untuk menentukan nasib 5 tahun. Dan saya tidak akan membeli suara karena itu akan merusak, ya, diri saya dan orang yang menerima uang. Kenapa? Ya, bayangkan saja harga suara itu misalkan 100 sampai 300 ribu, ya bagikan saja 365 hari, bagikan lagi 5 tahun. Artinya mereka sehari cuma dikasih berapa ya sama kepala 100 daerah? perak. Tapi mereka hanya Dihargai. dengan 200 ribu malah memilih. Iya, dan Tapi gimana? saya yakin masyarakat Bintan itu lebih cerdas menghadapi pilkada ini karena mereka apalagi ada ya memang orang Bintan yang maju di Kabupaten Bintan ini yang tarung ingin membawa perubahan. Ya kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Ya. Tapi kalau dari Pak Niko sendiri ya, menghadapi mungkin dari pertama ya calon-calon yang ada hari ini dan juga seperti mungkin masyarakat yang otaknya saat ini seperti udah tercuci nggak sih? Tercuci. Yang mengingat pilkada, mengingat pemilu justru bukan kualitas calon yang mereka pertanyakan tapi justru ada berapa dana si calon Ya itu tersebut. kasuistik ya. Ada masyarakat, kelompok masyarakat kecil sekalian seperti itu. Tapi kelompok masyarakat yang besar banyak yang berharap saya maju dengan membawa komitmen-komitmen untuk direalisasikan ketika saya jadi. Komitmen seperti apa? Bintan Cemerlang. Apa itu Bintan Cemerlang? Ya, Cemerlang itu singkatan. Ya, Oh serius, Cemerlang itu singkatan? Cemerlang. Dalam pikiranku Cemerlang tuh mungkin kayak Ya. pinter Iya. gitu. Oh iya emang iya. Bintan itu harus cemerlang, ya, cerdas, merdeka, langgeng. Kenapa milih cerdas, Cerdas. merdeka, langgeng? Cerdas didahulukan, ya, karena kita harus mendidik masyarakat, melahirkan masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang memiliki daya saing yang bagus, sehingga urusan-urusan masyarakat itu dapat diselesaikan satu persatu oleh mereka secara mandiri. Ya, nah tugas pemerintah memfasilitasi, mempercepat partisipasi pendidikan ini semakin meningkat. Kemudian apalagi? Langgeng. Setiap masih cerdas. Oh masih cerdas ya, masih cerdas. Setiap program pemerintah itu harus melibatkan kelompok akademisi, ya, kelompok pemikir. Jangan program pemerintah itu dibuat berdasarkan apa? Kebutuhan, Berdasarkan bukan kebutuhan kepentingan masyarakat. politik. Ya, siapa yang bisa mengelola dari aspirasi menjadi program? Pemerintah. Pemerintah. Libatkanlah kelompok akademisi dari kampus. Ya, mereka berada di mana nanti? Kelompok akademisi ini Ruas Bintan. Apa itu Ruas Bintan? Apalagi tuh Ruas Bintan. Nah, Tadi ini dia. Cemerlang aja belum selesai terus tiba-tiba udah ada Ruas Bintan Bintan. nih, ya, rumah aspirasi. Oh rumah aspirasi. Bintan. Jadi masyarakat bisa mengadu situ. Mengadu, ada orang-orang yang akan meneliti. Teman-teman saya nanti yang akan meneliti aspirasi tersebut, ya. Bukan meneliti, mengkaji aspirasi. Untuk saat ini Ruas Bintan udah ada belum? Belum, masih ini. Setelah ditetapkan saya akan membuat Ruas Bintan itu. Ya, tetapkan sebagai calon. Nah, kemudian cerdas itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita utamakan pendidikan untuk masyarakat Bintan. Jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena berbagai alasan, ya. Kita ingin masyarakat Bintan ini terdidik dan siap menghadapi tantangan ke depan sebagai generasi emas, ya. Kalau ingin melahirkan generasi emas, ya dimulai dari mana? Desa. Dimulai dari tempat yang kecil. Kalau ingin melihat Indonesia sejahtera, dimulai dari mana? Desa. RT RW dilihat, kelompok masyarakat sana. Kalau ini sudah bahagia, sejahtera, ya maka Indonesia sejahtera. Akan sejahtera ya. Iya, gitu. Nah itu yang tadi cerdas. Selanjutnya tadi ada merdeka. Emang Merdeka dari pengangguran. oh merdeka justru dari Ya, pengangguran. merdeka dari intervensi, merdeka dari kebodohan, Masih nyambung ya terkait yang merdeka cerdas dari tadi ya. kemiskinan, masih nyambung, ya.
harus ada ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu. Tidak bisa dilepaskan dan diselesaikan secara sosial oleh masyarakat. Saya melihat modal sosial masyarakat Bintan ini sangat tinggi, berbeda dengan misalkan di daerah kota, ya kayak di Medan, Pekanbaru, ya. Modal sosial masyarakat ini sangat tinggi dan pemaaf. Bintan. Bintan. Itu sesuatu hal yang baik atau justru Baik kebalikannya kalau dalam dari Pak Niko kondisi sendiri ngelihatnya? Kita butuh masyarakat yang kritis Oh, sebagai justru modal. dengan mereka yang punya pemaaf tadi itu bukanlah hal yang Maaf boleh tapi harus tetap diperbaiki. Bukan maaf dibiarkan gitu. oh mereka aja. lebih kayak memaklumi gitu nggak sih? Iya. Pada akhirnya ketika ada mungkin birokrasi yang sulit, justru ya udah nggak apa-apa, mungkin kerjaannya banyak. Mungkin lelah ketika datang minta dilayani malah kebalikan seperti itu. Ya, mungkin lelah, capek, bosan, jenuh dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau kita reformasi, kita perbaiki bahwa kepala daerah itu adalah pelayan. Kalau langgeng Pelayan tadi masyarakat. apa tuh? Langgeng, ya, kan sering dengar kan antara bupati dengan wakil bupati hubungannya tidak akur, antara wali kota dengan wakil wali kota hubungannya tidak akur, antara gubernur dengan wakil gubernur hubungannya Oh, tidak justru akur. mereka yang cekcok ya pada akhirnya ya? Saya inginkan nanti kondisi bupati, wakil bupati itu adalah motor penggerak, ya, semakin cepat program-program itu berjalan, tidak jalan masing-masing, ya, karena dalam undang-undang itu tidak disebutkan wakil kepala daerah, melainkan kepala daerah satu paket. Kepala daerah satu paket, yang artinya mereka harus kompak ya dalam menjalankan visi misi yang mereka ingin tuju ya Pak ya? Iya. Nah tapi kan tadi udah dibahas tuh terkait cerdas, merdeka, yang mana tuh berarti Langgeng. artinya langgeng. Sampai hari ini Pak Niko tuh udah mengetahui permasalahan apa aja yang udah yang ada di Bintan, 630 titik pun sudah didatangi gitu kan. Terus pertanyaannya, dari permasalahan tersebut seorang Niko gimana menyelesaikannya dari Bapak sendiri? Tidak sulit ketika mendapat dukungan dari publik. Yang sulit itu ketika tidak mendapatkan dukungan dari publik. Misalkan seperti ini. Gimana tuh? Kita tahu bahwa luas Bintan itu 880 kilometer persegi ya. Sampai hafal ya? Iya, saya hafal 98% itu lautan. Oke? Berarti cuma 2% daratannya? Daratan 2% dipisah oleh 240 pulau. Wow, banyak Hanya banget. 19 pulau yang berpenghuni. Ya, yang paling besar itu ya di daratan ini Pulau Bintan yang terpisah dengan Tanjung Pinang. Satu daratan pisah. Terbesar situ yang punya penduduk yang paling banyak. Dan penduduk itu fokusnya hanya di 3 titik. Di mana aja tuh? Yang paling banyak ya, Iya. Bintan Timur, ya, kemudian Bintan Utara, sama Sri Kuala Lobam. Oh. Ya, Sri Kuala Lobam dan Bintan Utara itu berbatasan dua, itu jumlahnya penduduknya sama seperti di Bintan Timur 34.000. Ya, jadi sulit sekali untuk membangun Bintan jika tidak tegas. Kenapa? Karena dari 2% daratan itu, ya, yang paling luas itu berada di Pulau Bintan ini, lahannya dikuasai oleh beberapa perusahaan, ya. Kemudian kalau dikuasai untuk beroperasi digunakan, itu tidak jadi persoalan, justru bagus. Seperti PT Bai itu bagus, Lagoy misalnya bagus, Lobam masih beroperasi. Tapi ada perusahaan yang Lahan tidur. sudah menguasai lahan lebih dari 30 tahun, ya, tapi dibiarkan. Nah, ini yang akan kita evaluasi, kemudian kita akan cari titik temunya, jalan penyelesaiannya seperti apa. Itu lahan, satu persoalan lahan. Persoalan lain adalah konversi hutan lindung, ya. Banyak keluhan yang datang ke saya terkait rumahnya mendadak disulap jadi hutan lindung, lahan di rumahnya. Kok bisa begitu? Ya, itulah hebatnya, ya. Misalkan seperti ini, lahan yang dikuasai oleh teman saya di saudara-saudara kita di Ekangan Culai, Lome, Cikole, ya, itu mereka memiliki SHM, surat sertifikat hak milik, ya, di atas lahan yang mereka kuasai.
Nah kemudian 2017 tiba-tiba lahan yang mereka kuasai itu berubah menjadi hutan lindung. Padahal mereka udah ada ini surat menguasai hak udah milik turun-temurun. Wow. Apalagi yang di misalkan di Kangen Culai, ya. Kangen Culai itu adalah lahan yang dikuasai oleh warga. Warga ini adalah berasal dari Pulau Jawa mengikuti program pemerintah Pak, ini kan maksudnya gini, tanan pangan. permasalahan Bintan ini ternyata cukup rumit ya. Ya. Mulai dari kesejahteraan masyarakat, itu baik dari tingkat pendidikan, kesehatan, yang artinya cukup banyak hal tanda kutip seperti PR yang harus diselesaikan kepala daerah selanjutnya. Hidupnya kan udah enak, dosen iya, jurnalis iya, usaha juga jalan terus. Ngapain mengurusin yang kayak gini? Kadang-kadang saya nanya juga diri saya. Nah, ya kan? Seperti itu. Istri nanya juga nggak tuh, Bang kan udah enak. Ya, tapi kan semuanya berjalan qadarullah ya. Apa yang saya lakukan saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Ketika saya memutuskan iya, saya harus komitmen untuk menjalankan itu, tidak hanya sebatas lisan. Nah, orang-orang yang di dekat saya pasti paham dengan watak saya. Ya, ketika saya mengatakan iya, berarti saya siap menanggung konsekuensinya apa, gitu. Nah, hidup itu kan tidak hanya bicara tentang kemewahan, kenyamanan pribadi. Jadi Tapi kalau dari Niko sendiri, hidup tuh apa yang dicari? hidup itu berbagi, ya, berbagi kesenangan, kebahagiaan, jangan berbagi penderitaan. Berbagilah kesenangan, fastabiqul khairat, ya. Jadi kita harus menebar kebaikan untuk orang lain, gitu. Kalau saya nggak mencalonkan diri, sebenarnya udah nyaman, pulang pun bisa jam 5, jam 7 malam tuh paling lambat, ya. Kalau sekarang pulang subuh, ya harus melayani ini, mendengarkan ini, menyelesaikan masalah ini, masalah warga, Tuh, masalah warga kan? Iya, tapi itulah seni hidup. Saya kan biasa melakukan investigasi. Saya berhubungan dengan banyak orang dengan tingkah yang beragam, sikap yang beragam-agam. Saya kadang-kadang menganggap itu sebagai sesuatu yang wajib saya jalankan. Kadang-kadang saya harus ketawa melihat orang ini sedang kayak gini nih. Saya tahu ujungnya seperti apa. Tapi ya saya jalanin aja. Gitu. Dijalanin aja. Jalanin aja. Saya tahu ujungnya seperti apa. Ketika berbicara sama orang yang ngomongnya seperti ini, ujungnya apa saya tahu. Gitu. Karena udah terbiasa. Oke. Gitu. Itu karena pengalaman jadi jurnalis tadi ya? Pengalaman berinteraksi. Oh, pengalaman berinteraksi. Karena hidup itu kan ya kita harus berinteraksi ya. Kalau jadi jurnalis saya sering, apalagi saya menguji jurnalis, saya sering katakan jurnalis yang benar itu adalah jurnalis yang satu hari minimal dia dapat nomor 10 narasumber. Ya, narasumber, nomor HP-nya berbeda-beda setiap hari. Mau dari kelompok mana, setiap hari itu baru benar. Oke. Ya, karena semakin luas pergaulannya, dia akan mengetahui lebih cepat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Di tahun 2024 ini terhitung udah berapa tahun jadi jurnalis? 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Menjadi seorang jurnalis yang udah tahu politik itu seperti apa, benar? Iya, saya memang ngepostnya di Polhukam. Nah, tuh. Politik, hukum, dan keamanan. Tiba-tiba sekarang bergabung di Pilkada. Apa sih yang seorang Bapak sendiri? Saya kan punya pengalaman lain. Misalkan Pengalaman apa 2013, sejak 2013 sampai 2023 lalu, saya menjadi pansel, panitia yang menyeleksi penyelenggara pemilu. Ya, baik di Bawaslu Kepri, Panwaslu dulu, KPU, Kabupaten Kota, dan lain-lain. Bahkan saya juga pernah menjadi ketua tim penilai kinerja KPU Kabupaten Kota. Terus pada akhirnya kan sekarang ikut bergabung ya di Pilkada. Ada nggak sih sesuatu hal yang pada saat menjadi seorang jurnalis nggak dilihat, tapi tiba-tiba terlihat ketika menjadi seorang
calon dia. kandidat? Itu pertanyaan menarik. Kalau orang melakukan investigasi selalu saja tertutup. Dan saya ini termasuk orang yang nggak mau difoto, nggak mau di video. Nah sekarang ini Kenapa? tiba-tiba sejak Maret 2024 Difoto untuk saya pingin balik setiap kegiatan saya difoto, di video. Oke. Yang nggak penting-penting pun harus difoto dan video. Kalau dulu di foto saya menghindar, di video saya menghindar. Apa penyebabnya pada saat itu? Saya nggak suka dikenal, tapi saya suka dirasakan. Apa yang saya lakukan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tapi masyarakat nggak perlu tahu siapa saya, Oke. gitu. Ya, seperti angin bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Oh, dalam ya, Iya. maknanya ya. Mari kita berperang pikiran, ya, berperang wacana, berperang argumentasi, ya, untuk kebaikan Bintan, gitu. Kita nggak perlu show up di mana-mana. Ini sekarang ini ya baru mau show up. Nah, tapi kita balik lagi tuh tadi. Gimana nih pengalamannya dari jurnalis ikut ke pilkada? Seru nggak? Seru seperti melakukan investigasi, lebih dalam, lebih seru. Oh gitu? Iya, tapi saya tidak dalam posisi investigasi. Aha. Memang benar-benar bertarung. Jangan sampai orang menganggap saya sedang melakukan investigasi kan. Saya sedang bertarung sekarang ini, dan bertarung itu membutuhkan energi yang besar banget, ya, kepercayaan. Ya, saya berharap partai politik juga menanggung memiliki rasa tanggung jawab, ya, terhadap Bintan ini. Ya, jangan sampai pilkada itu hanya melahirkan calon pasangan tunggal dan kotak kosong. Oke. Ya, gitu. Nah, partai politik itu kan dia memiliki tanggung jawab untuk memproduksi, ya, para pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif. Nah, sekarang mereka memiliki tanggung jawab untuk memproduksi calon eksekutif. Ayolah, gitu. Kalau tidak harus saya, ya, tetapi pilih orang yang benar-benar memiliki tanggung jawab, ingin mengambil tanggung jawab besar untuk mengurus Bintan ini. Mengurus gitu. Bintan. Mari pakai hati nurani, ya, pakai hati nurani kita urus Bintan ini, bukan hanya sekedar kepentingan pragmatis yang jangka pendek. Ya, ngurus Bintan ini tidak mudah, tapi akan jadi mudah kalau bersama-sama kita kompak. Kemudian jangan semuanya diukur dengan finansial, uang, ya. Saya tidak akan mau membeli suara, sekali lagi saya katakan, membeli suara, kemudian yang merendahkan masyarakat dengan hal seperti itu. Tapi masyarakat tentu penasaran nih, ketika seorang Pak Niko maju, fokus utama akan kemana? Pendidikan. Dulu? Pendidikan. Pengangguran, kemiskinan. Pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, juga pelayanan kemiskinan. publik. Oke. Ya, PNS itu juga harus disejahterakan. Lewat apa? TPP. Karena TPP di Bintan itu termasuk rendah. Bagaimana cara sejahterakannya? Meningkatkan TPP-nya, tingkatkan PAD-nya. Ya, tingkatkan PAD kan otomatis berarti harus ada nih yang dikelola di Bintan. Kalau dari Pak Niko, banyak yang bisa apa sih yang dikelola. paling berpotensi? Kita harus pertama kita harus clearkan dulu, ya, perizinan, kemudian pelayanan publik itu harus dibersihkan dari praktek-praktek KKN, membuat investor menjadi percaya terhadap pelayanan di Bintan itu menjadi tanggung jawab kita, kemudian membuat mereka merasa nyaman. Kita tawarkan investasi, kita banyak pulau. Saya ingin membuat semua pulau yang posisinya strategis itu memiliki ikon tersendiri. Oke, ikon ya. Itu akan menghidupkan UMKM, ya, BUMD kita backup sebagai pemilik, ya, modal di BUMD itu harusnya di backup dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, gitu. Kemudian UMKM dikembangkan. Nah, pulau-pulau ini nanti kami akan membuat pulau yang namanya pulau satelit. Pulau satelit, apa itu pulau satelit? Pulau satelit itu adalah pulau mandiri yang pulau sentral bisnis baru. Pulau sentral bisnis. Tapi nih ketika orang ingat Bintan, mau diingat dari budayanya kah?
Atau investasi atau seperti apa? Ya, itu menarik pertanyaannya. Bintan itu sudah berjalan sektor pariwisata ya, objek wisatanya juga sudah banyak. Nah, pendapatan terbesar itu dari PAD dari objek wisata. Nah, pertanyaannya apakah bisa dimaksimalkan lagi? Bisa dong, ya kan? Caranya gimana Pak Niko? Gampang, tidak sulit. Kenapa? Kita harus bangun jaringan, ya, jaringan ke agen, jaringan ke ke tempat pariwisata lainnya, atau membangun jaringan di Tanjung Pinang. Contohnya kayak gini ya Pak ya? Ini bagus Ya. nih untuk pariwisata. Tapi lihat saja, nggak ada. Tapi kalau ini di Batam, masih rame kan? Iya, benar-benar. Ya, masih rame kan? Kalau ini di Bali masih rame kan? Benar. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa orang nggak mau ke sini? Tentu kita harus evaluasi apakah dari infrastruktur jalannya, Dan akses justru ke sini. saya baru tahu ada tempat sebagus ini dari Pak Niko. Iya. Jadi memang harus tahu kalau seorang Pak Saya Niko ngajak. ini udah sampai ke titik-titik yang bahkan Sampai di saya aja ujung nggak sana. tahu. Nah, Sampai di ujung situ. Ya. siapa yang menyangka ini hidden gem Pak kalau kata anak-anak zaman sekarang? Oh iya, saya sholat di sana. Di situ ada masjid. Saya sering sholat di situ. Lebih tenang walaupun masjidnya sederhana. Kadang saya sholat di sana kalau mau nengok anak-anak yang sedang ngaji. Iya. Sore saya ke sana. Nengok anak-anak, rame anak-anak yang sedang ngaji. Gitu. Nah, kita balik ke pertanyaan tadi Iya, mengenai benar. pariwisata itu. Pariwisata. Ya. Nah, objek pariwisata itu kan sudah cukup banyak di Bintan. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkannya? Ini market berhubungan dengan strategi marketing, ya. Nah, kita kan harus mengembangkan melalui komunikasi, ya. Misalnya komunikasi politik antar kepala daerah dengan Tanjung Pinang, Bintan, kemudian Bali. Kalau orang-orang Bintan pernah ke Bali, pasti mengatakan bahwa Bali nggak ada apa-apanya dibanding Trikora. Pantai Trikora kita yang pasirnya putih banget gitu kan. Lagoy misalnya, Iya. nggak ada apa-apanya. Sana masih kuning, ya. Gili Terowongan. Kenapa ramai banget di Gili Terowongan Lombok? Padahal itu hanya satu pulau, kemudian datang ke sana juga beresiko. Iya Naik benar. kapal, kan. Padahal kita Bayar, di udah sini- beresiko bayar pula lagi kan. Apa nggak datang ke Bintan yang nyaman, ya? Nah, tentu ada penyebab. Ya, Bintan hari ini memang cukup tinggi kunjungan wismannya. Tetapi untuk menempel lama, misalkan tingkat hunian dalam satu orang tuh misalkan seminggu gitu kan lebih keren gitu, ya. Itu harus cari format baru. Bapak udah nemu belum tuh format barunya? Ada Pulau Satelit itu adalah tempat sentral bisnis, salah satunya adalah tempat hiburan Oh, di situ. tempat hiburan. Tempat hiburan, ada hotelnya, lengkap semuanya di situ. Termasuk saya juga akan mendorong investasi untuk resort paspor, sebuah resort lansia paspor. Apalagi itu? Lansia paspor itu orang-orang yang sudah tua, ya, warga asing yang sudah tua, kan kebanyakan di kayak Singapura, Australia itu nggak mau ini ya, lansia-lansianya kan ya biasa tinggal dijadikan kayak rumah pulau. bahagia gitulah. Oh, yang ramah Tapi untuk ini- lansia ya. Tapi ini asing, ya, khusus untuk asing. Khusus untuk asing. Pulau itu pekerjaannya orang lokal, yang datang ke sana adalah tamu asing. Oke, itu bisa meningkatkan pendapatan dan juga jadi Pasti. peluang kerja untuk Iya. masyarakat Bintan. Pernah ke Pontianak? Belum. Kasihan deh lo. Pontianak itu ada sebuah kapal, ada beberapa kapal, bukan sebuah, beberapa kapal yang Dia memang membawa khusus berlayar gitu? wisatawan. Iya, misalkan ini ada kapal, layarnya lurus gini aja, nggak singgah. Di atas kapal tuh ada kafe. Nah, saya akan inovasi itu buat di Bintan. Kita akan undang investor atau kita memberi bantuan ke Pengusaha lokal. modal ke BUMD, misalkan seperti itu. Nah, BUMD itu harus kaya, harus besar, karena ini adalah motor penggerak ekonomi daerah. Ya, jangan dibiarkan. Ya, kapal itu nanti singgah di pulau-pulau yang tadi saya bilang sudah diberi ikon, ya, satu pulau satelit. Oke, orang-orang bahagia nanti akan tinggal di sana, ya. Dibuat mes untuk karyawan. Nanti untuk menuju ke sana itu kan dibutuhkan kapal. Iya, benar. Ya,
ada pekerjaan baru untuk masyarakat, siapkan kapal. Punya ide kayak gini nih dari mana? Kan saya cerdas. Ya. Benar. S2-nya sampai 2 kali lagi. Ya. Nanti pulau satu lagi kita buat ini tentang apa? Perkebunan. Ya. Ikonnya perkebunan. Buah apa yang mau ditanam di situ kita contohkan seperti di Batu. Batu tuh modalnya apel doang kan? Tapi terkenal pada akhirnya ya. Hanya modal apel. Kita di situ di pulau itu nanti kita buat misalkan apa yang terkenal di sini buat tahunannya. Durian? Enggak, itu lama banget. Oh, lama banget ya, Pak. Itu jadi apa, pagar Pak? aja kalau lu mau nyolong kena durinya. Jadi apa? Kita buat kayak ya mungkin apel, anggur atau apa. Di situ orang datang ke pulau itu bayar 200-300 ribu Dijadikan tempat tergantung. wisata ya, Pak ya? Ya, tempat wisata. Datang ke sana. Jadi kapal ini nanti kapal besar kayu ini singgah sini bayar, dia masuk kapal bayar. Singgah ke tempat hiburan ini bayar. Singgah ke sini pulau yang tempat perkebunan ini bayar. Sehingga nanti saya juga akan buat kami sudah merencanakan membuat pasar terapung. Pasar terapung Dengan sistem barter. Model lama. Kita kan selalu Kembali ya? berpikir kembali ke sejarah masa lalu, ya, ingin praktekkan. Tentu ada tim menilai. Menarik nggak? menarik sih. Menarik. Jadi kapal ini tidak hanya seperti di Pontianak. Kalau Pontianak itu kan kayak vertikal aja, Iya, jalan kayak benar. setrika doang. Gitu. Kalau ini dia mampir ke pulau-pulau ya. Singgah. Jadi UMKM-nya bisa hidup. UMKM yang bisa hidup. Nah, ini menarik nih, dengan ide yang sudah secemerlang ini, terus juga sepertinya persiapannya sudah sangat matang. Iya. Kalau dari Bapak sendiri, seberapa yakin sih bisa maju di Pilkada Bintan ini? Maju, bisa maju. Kalau maju ya tergantung partai politik. Hari ini saya mendaftarkan masih kemana aja nih? Saya daftar di Nasdem, saya daftar ke Demokrat, saya daftar. Kemudian ke PKS juga karena nggak buka pendaftaran. Saya sudah komunikasi politik dengan PKS 2 kali. Ke PDI juga melakukan pendekatan politik. Nah, Gerindra saya daftar secara resmi di Gerindra. Nah, saya sebagai ya kelompok ini ya akademisi tentu menginginkan ini sebagai awal yang baik untuk melakukan perubahan di Bintan yang lebih baik. Bintan tidak dalam kondisi baik-baik saja karena banyak sekali kita lihat kasus di Bintan itu. Nah, ini tentu harus diperbaiki. Jangan sampai nanti ada lagi kasus hukum yang menjerat kepala daerah, wakil kepala daerah atau sekda dan turunannya. Jajarannya ya, Pak. Jajarannya. Nah, harus clear. Nah, hubungan antara kepala daerah dengan FKPD, dengan Dandim, dengan Danlanut, dengan Kapolres juga harus dibina sebaik mungkin. Saya akan menyempatkan diri karena saya memang suka ngopi kan. Sebulan sekali saya mungkin bertandang ke rumah mereka. Ayo kita makan di situ atau dimulai dari rumah saya, makan di rumah saya rame-rame kan seru. Iya. Gitu. Apa yang mau kita diskusikan, misalnya kemudian minggu depannya di rumah Kajari, minggu depannya di ini. Diskusi itu bisa menyelesaikan masalah, ya. Karena dalam diskusi itu ada proses namanya pencegahan dini, ya. Cegah dini itu lebih bagus daripada dilakukan upaya-upaya represif, gitu. Dan nih Pak, penutup, apa yang pengen dari Bapak sendiri menyampaikan kepada masyarakat, khususnya pada Pilkada Bintan nanti? Ya, demokrasi itu akan terang benderang ketika ada banyak pilihan dalam pilkada. Ya, terlalu besar uang rakyat yang dikeluarkan untuk pilkada ini jika hanya ada satu pasangan calon. Maka saya berharap partai politik mengambil peran yang besar untuk membangun Bintan, diawali dengan menyokong atau mendukung, mengusung kandidat atau calon yang menurut mereka memiliki komitmen yang baik untuk membangun daerah,
masyarakat dan partai pengusung. Oke, makasih banyak Pak Niko udah nyempetin waktu buat kita ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga niat baik Bapak dan juga hal yang tadi direncanakan lancar sampai pada Amin. akhirnya nanti sampai tujuan. Terima kasih Amin. banyak Pak Niko. Sama-sama.